Datang ke paddock MotoGP Valencia, Marquez merasa ada yang aneh. Akhir pekan November 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, seharusnya menjadi penutup manis musim penuh petualangan bagi Marc Marquez. Tapi alih-alih membalap, juara dunia MotoGP 2025 itu hanya bisa duduk di pinggir lintasan, menyaksikan balapan dari jauh, dengan hati campur aduk. Hanya satu kata yang keluar, aneh. Setelah kecelakaan serius di IP Mandalika 2025 awal Oktober, tabrakan dengan Marco Bezzecchi, Marquez menderita cedera bahu kanan yang memaksa dia absen dari 4 seri terakhir musim ini serta tak bisa menjalani tes akhir musim di Valencia. Maka hadirnya dia di paddock Valentino bukan sebagai gladiator di lintasan, melainkan sebagai penonton, pebalap yang hanya bisa menyaksikan dari sisi lain kaca. Bagi pria dengan reputasi tak kenal mundur itu, sensasi itu terasa sangat aneh. Dari juara dunia ke kursi penonton, konteks cedera dan absennya musim terakhir. Musim 2025 sempat membawa kebahagiaan besar bagi Marquez, gelar dunia, sesuatu yang selalu dia perjuangkan keras. Namun, nasib membawa garis tajam ketika crash di Mandalika merusak momentum. Kini, saat semua seharusnya dirayakan di Valencia, dia hanya bisa menyaksikan, dan itu memberi sensasi emosional yang kompleks. Alhasil, Ducati, timnya, memutuskan untuk tidak membawa Marquez ke sesi tes pasca musim 18 November 2025. Fokus sekarang pada pemulihan bahu, agar sepenuhnya fit ketika musim baru dibuka di 2026. Marquez pun dengan lapang dada menyampaikan bahwa dia mempercayakan pengembangan lebih lanjut motor kepada rekan satu timnya, Francesco Bagnaia dan adiknya, Alex Marquez. Aneh banget menonton dari pinggir, kata hati sang juara. Saat sesi latihan bebas Jumat Sabtu di Valencia, Marc tampak hadir di paddock. Namun suasananya berbeda, bukan menyapa helm atau mesin balap, melainkan saling pandang dengan kru dan staf, bertukar senyum canggung, atau menatap lintasan kosong. Di depan kamera dan media, dia mengakui perasaannya dengan jujur. Agak aneh, ucap Marquez, merujuk pada sensasi aneh saat melihat musim berakhir tanpa bisa ikut balapan. Cedera ini datang pada saat Anda seharusnya merayakan, tetapi di sisi lain, cedera ini datang di momen terbaik karena semuanya sudah dipastikan. Pernyataan itu menunjukkan kedewasaan, dia menerima kenyataan, tapi tetap menyimpan rasa kehilangan, bukan hanya karena absen, tapi karena salah satu aspek paling mendasar, identitas dirinya sebagai pembalap. Seperti dikatakan media, kali pertama sejak cedera kembali ke trek, dan yang dilihat bukan mesin, tapi arena kosong. Aneh banget, tulis salah satu outlet berita olahraga. Lebih dari sekadar cedera, krisis identitas emosi di garasi Ducati. Cedera fisik memang nyata, tapi yang dialami Marquez kali ini juga krisis identitas. Bagaimana rasanya, bagi seorang juara dan pembalap penuh energi, tiba-tiba diposisikan menjadi penonton? Merasa aneh karena dirindukan suara mesin, aroma ban bakar, getaran motor, semua hal yang biasa menerbangkan adrenalin. Sekarang hilang. Tentu, dia tak sendirian. Tim Ducati, kru, mekanik juga merasakan kekosongan, juara dunia mereka hadir, tetapi motor tetap diam, ban tak berputar, lintasan tak dipacu. Atmosfer pada pun berubah, dari persiapan balap intens ke suasana menunggu kabar baik, menunggu pemulihan. Namun lewat kejujuran Marquez, aneh saja menonton dari pinggir lintasan, kita melihat sisi manusiawi sang superstar, bukan sekadar pebalap hebat, tapi manusia yang bisa rindu, kecewa, dan melankolis ketika harus berhenti untuk sementara. Penutup musim 2025, bukan penyesalan, tapi janji untuk bangkit. Walau tak bisa balapan di Valencia, Marquez tetap hadir, mendukung tim, menghadiri event akhir musim, dan menyampaikan bahwa kesembuhan adalah prioritas. Dia menolak untuk terburu-buru kembali, menegaskan bahwa rehabilitasi akan dijalani dengan sabar dan detail agar tak mengulang kesalahan masa lalu. Cedera memang menutup musimnya lebih cepat, tapi bukan berarti musim itu selesai dengan rasa pahit. Baginya, gelar sudah di tangan, dan sekarang waktunya meresapi kemenangan sebelum menatap musim baru dengan motor baru, tenaga baru, serta tekad baru. Aneh, mungkin untuk sekarang, tapi bisa jadi motivasi untuk musim depan. Seperti yang tertulis, meski cedera dan absen, Marquez yakin akan fit untuk 2026, dan siap kembali menyalakan mesin Ducati di lintasan. Memasuki musim 2026, perhatian dunia MotoGP tertuju pada dua nama debutan yang sangat berbeda latar belakang, Diogo Moreira, sang juara Moto2 2025, dan Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia WSBK berkali-kali. Banyak pihak penasaran,
Siapa di antara keduanya yang bakal lebih berhasil dalam musim pertamanya? Legenda MotoGP asal Brasil, Alex Barros, tampaknya sudah punya jawaban tegas. Barros percaya bahwa Moreira punya peluang lebih besar untuk unggul atas Toprak. Mengapa? Baginya, Moreira punya kombinasi bakat alami, kesiapan teknik fisik, dedikasi tinggi, dan mentalitas pantang menyerah, modal penting untuk menghadapi kerasnya MotoGP. Saya merasa dia akan beradaptasi dengan sangat baik di kelasnya. Dan dia akan tampil sangat baik sejak tahun pertama. Barros. Kini, simak uraian lengkap mengapa Moreira mendapat dukungan besar, apa kelebihan dan tantangan yang dihadapi Toprak, serta bagaimana peluang keduanya dalam kompetisi Rookie of the Year 2026. Dari mana mereka datang? Latar belakang jalur menuju MotoGP. Diogo Moreira, dari Moto2 ke MotoGP. Moreira menutup 2025 dengan gelar juara dunia di kelas Moto2, membuatnya menjadi kandidat serius untuk naik ke kelas utama. Dia menandatangani kontrak 3 tahun bersama tim LCR Honda, sehingga debutnya di MotoGP akan berlangsung secara penuh musim 2026. Menurut Barros, Moreira telah melewati masa panjang latihan, mulai dari motocross hingga balap jalanan, pengalaman yang membentuk mental juara dan adaptabilitas, dua elemen krusial untuk naik kelas. Toprak Razgatlioglu, dari WSBK ke MotoGP. Toprak adalah wajah besar di dunia Superbike, 3 kali juara dunia WSBK, berpengalaman menang dan menguasai lintasan Superbike selama bertahun-tahun. Untuk 2026, ia resmi pindah ke MotoGP bersama Pramac Yamaha, bagian dari struktur tim Yamaha, membuka babak baru dalam karirnya. Banyak penggemar dan analis memang menaruh harapan pada Toprak karena gaya agresif dan pengalamannya di motor besar, sehingga adaptasi ke MotoGP dianggap punya potensi tinggi. Dengan latar dan jalur yang berbeda, Moreira dengan jalur natural dari Moto2, dan Toprak dari WSBK, perbandingan di antara keduanya bukan sekadar soal bakat, melainkan juga soal adaptasi, kesiapan, dan kecocokan karakter dengan motor prototipe MotoGP. Kenapa Barros mendukung Moreira? Kelebihan potensi. Beberapa poin utama yang membuat Moreira mendapat predikat unggulan dari Barros. Mental, pantang menyerah. Barros mengenang bagaimana Moreira pernah jatuh di tikungan pertama saat motocross, lalu bangkit dan finish kedua, menunjukkan karakter tak kenal menyerah dan fighting spirit tinggi. Persiapan matang disiplin fisik. Moreira menjalani proses yang panjang, dari latihan muda di Brasil, sistem pelatihan, hingga kompetisi di Eropa. Kombinasi itu membuatnya penuh persiapan sebelum debut MotoGP. Gaya balap adaptif irasional. Menurut Barros, Moreira tidak hanya mengandalkan agresivitas, ia cerdas dalam membaca balapan, tahu kapan mengambil risiko, dan mampu menyesuaikan gaya dengan karakter motor. Kesempatan dan timing tepat. Honda, lewat LCR, menyediakan motor dan platform yang bisa kompetitif. Pada saat persaingan di MotoGP semakin ketat, masuk di era yang memungkinkan Rookie dengan talenta dan kesiapan bisa bersaing sejak awal. Menurut Barros, kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Moreira lebih siap dibanding banyak debutan, termasuk Toprak, dan punya peluang besar merebut gelar Rookie of the Year 2026. Kenapa Toprak masih layak diwaspadai? Kelebihan tantangan. Meski Barros condong ke Moreira, bukan berarti Toprak harus dianggap remeh. Berikut kelebihan dan tantangan yang membuat pertarungan ini menarik. Kelebihan Toprak. Pengalaman di motor besar. Sebagai juara dunia WSBK 3 kali, Toprak sudah terbiasa dengan motor Superbike berperforma tinggi, dan punya jam terbang tinggi dalam balapan kelas premium. Gaya balap agresif karisma tinggi. Toprak dikenal sebagai pebalap agresif yang berani mengambil risiko. Karakter ini bisa jadi keuntungan besar di kelas MotoGP jika adaptasinya cepat. Dukungan tim dan mesin pabrikan. Bergabung dengan tim besar seperti Pramac Yamaha, Toprak bisa mendapatkan fasilitas dan dukungan maksimal. Potensi ini bisa membantunya mempercepat adaptasi. Tantangan dan keraguan. Perbedaan karakter mesin gaya balap. Motor MotoGP sangat berbeda dari Superbike, baik dari segi handling, power ban, dan karakter lintasan. Membiasakan diri dari WSBK ke MotoGP bisa jadi proses yang sulit. Beberapa analis memperkirakan adaptasi butuh waktu. Usia dan kurva adaptasi. Dibanding Moreira yang lebih muda dan sudah terbiasa dengan sistem balap yang mengalir ke MotoGP, Toprak datang dari jalur berbeda, kadang gaya agresif bisa jadi bumerang bila tak diimbangi kontrol dan adaptasi. Pressure ekspektasi dan perbandingan. Banyak orang menjagokan Toprak karena reputasinya, tapi itu juga membuat ekspektasi tinggi. Bila awal debutnya lambat, tekanan bisa besar, sesuatu yang harus dihadapi dengan mental kuat. Prediksi dinamika 2026.
Siapa yang lebih unggul? Melihat semua variabel, bakat, kesiapan, tim, motor, pengalaman, prediksi Barros memang condong ke Moreira. Namun pertarungan Moreira versus Toprak tidak akan semata bergantung pada prediksi, melainkan juga adaptasi nyata di lintasan. Beberapa hal yang akan menentukan hasil di 2026. Seberapa cepat Moreira bisa menyesuaikan diri dengan motor MotoGP dan tekanan musim penuh. Bagaimana Toprak mengatasi adaptasi dari Superbike ke prototipe, serta kontrol gaya balap agresif agar tak menjadi bumerang. Performa tim, LCR untuk Moreira, Pramac Yamaha untuk Toprak, setup motor, dukungan teknis, reliabilitas. Faktor mental, konsistensi, adaptasi pada sirkuit, cuaca, ban, dan variabel balap lain. Jika Moreira bisa menjaga konsistensi dan adaptasi cepat sesuai prediksi Barros, kemungkinan besar ia akan memenuhi ekspektasi sebagai rookie sukses, bahkan menyalip Toprak. Namun jika Toprak bisa mentransfer pengalaman WSBK dengan tepat dan cepat beradaptasi, persaingan bisa jadi sangat ketat, dan kita bisa menyaksikan duel debutan yang menarik di 2026. 2025 adalah tahun yang emosional bagi Marc Marquez. Setelah meraih predikat juara dunia musim ini, dengan dominasi luar biasa di lintasan, nasib berkata lain, cedera berat pada bahu kanan akibat kecelakaan di seri MotoGP Indonesia 2025 memaksanya melewatkan 4 seri terakhir serta tes akhir musim. Namun kabar terkini membangkitkan optimisme. Cedera yang sempat membuat fans khawatir kini menunjukkan perkembangan positif. Dan Marquez menyatakan siap kembali menggeber Desmosedici di tes pramusim 2026 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Cedera dan proses pemulihan. Dari operasi ke senyum kembali. Setelah kecelakaan di Mandalika, bahu kanannya menjalani operasi, dan Marquez harus memakai penyangga selama sekitar 5 pekan. Kini, kondisi bahunya membaik, perlahan bisa digerakkan kembali, dan ia sudah melepas alat penyangga.